Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita masih dalam diskusi mengusut sidak Priok. Pendek aja. Saya tambahkan bahwa di dalam fakta persidangan juga ada dibuka oleh saudara jaksa untuk membuktikan bahwa... Saya kira kita bukan dalam rangka pembelaan lagi. Ya, atau pendapat klien saya. Artinya apa yang ini mungkin perlu disampaikan. Jadi begini, perlu dia menyampaikan bahwa persoalan dia ini terlepaslah fakta dan putusannya seperti ini, dia merasa ada sedikit nuansa politis. Politisnya seperti ini. Pada bulan Juni, pertengahan Juni 2012, Presiden SBY mengkritik KPK seolah-olah kenapa kok Demokrat saja yang selalu dibombardir sekarang. Itu intinya. Dua kali kalau tidak salah gitu ya. Dia itu ungkapan dia. Kemudian pada tanggal 29 Juni itu launching Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden Golkar sambil rapim. Pada hari itulah Zulkarnain Jabar dinyatakan sebagai tersangka. Itu sah-sah saja pada saat itu, mungkin dia merasa oke. Tapi setelah kita persidang, kita lihat BAP, ternyata pada saat Zulkarnain Jabar dinyatakan sebagai tersangka tanggal 29 itu, saksi di BAP itu hanya baru satu orang Kemenak dan tidak kenal dengan Zulkarnain Jabar. Yang dianggap yang menyatakan dia terlibat adalah saudara Fat. Itu kira-kira 3 minggu setelah itu baru saudara Fat. Nah, ini kan harus diingat katanya. Ini kan bukan tertangkap tangan. Harusnya ada penyelidikan. Taruhlah ada sadapan. Itu yang ada perasaan. Curhat klien Anda udah didengar. Pak Ali. Iya. Mas Jan Musa. Mas Han Musa. Kan. Pak, Bapak juga BK, Bapak juga Komisi 8. Komisi 8. Apakah termasuk pelanggaran etika tidak? Begini Pak Karni, bagi Badan Kehormatan, sidak tidak ada persoalan dalam konteks pengawasan. Tetapi kalau di dalamnya ada unsur kepentingan pribadi, itu yang jadi persoalan. Jadi dengan mitra kerja itu silahkan pengawasan dalam konteks budgeting, dalam konteks legislasi tidak ada persoalan. Tapi kalau dalam konteks ada unsur diduga, patut diduga lah, ada unsur kepentingan pribadi, itulah yang jadi persoalan. Jadi untuk menentukan apakah Mas Priyo datang ke Sukamiskin dalam konteks pribadi, kepentingan pribadi atau tidak, itu yang saya kira memang memerlukan verifikasi. Makanya kami beberapa sudah ngomong, sebenarnya Mas Priyo kalau mau datang ke Badan Kehormatan besok malah lebih bagus, lebih jelas lah semua jadi persoalan jelas. Dulu memang pernah seperti Mas Nasir datang kita panggil juga. Ya kita ingin klarifikasi aja gitu. Jadi persoalannya kuncinya di situ aja. Jadi ada kepentingan pribadi enggak? Kalau di situ ada unsur kepentingan pribadi, itulah yang bisa dicoba data yang lebih rinci, lebih detail. Tapi tetap pada konteks azas praduga tak bersalah. Apa ada rencana dari BK memanggil? Belum. Biasanya hari Kamis kita rapat Badan Kehormatan, tapi besok hari Kamis kan hari libur. Maka otomatis tidak ada rapat. Tadi itu enggak? Ya. Apakah Bapak waktu pembicaraan soal anggaran untuk Al-Quran, Bapak udah di Komisi 8? Iya, kalau soal anggaran Pak Karni, Menteri Agama setiap tahun kan selalu mengajukan anggaran untuk pengadaan Al-Quran. Biasanya banyak minyak 100 M, tapi kita kadang-kadang setuju gelondongannya 50 atau separuhnya aja lah. Kemudian lebih rinci satuan tiganya memang tidak dibahas di komisi, itu biasanya teman-teman di Banggar. Maka dengan demikian orang macam saya yang anggota biasa itu tidak tahu apa-apa biasanya. Dan saya juga sering mengkritik mengapa setelah dibahas di Banggar, teman Banggar dan pimpinan komisi itu tidak pernah dipelitukan lagi. Sehingga kami tidak tahu apa-apa. Sehingga anggaran sekian itu kepada siapa, berapa jumlahnya itu seringkali kita tidak tahu. Sebagai anggota gitu.
Jadi prosesnya memang sudah benar bahwa tiap tahun ada pengadaan Al-Quran, Menteri Agama misalnya. Ada nggak kecurigaan dibanggar, dipermainkan? Artinya satuan tiganya udah dialokasikan untuk ini. Ya namanya manusia bisa khilaf, bisa ada godaan lah begitu. Di sinilah menurut saya Badan Kehormatan pernah minta kepada Badan Anggaran agar pembicaraan soal Banggar itu terbuka saja biar tidak menyulitkan, tidak menimbulkan problem di belakang hari. Biar ada wartawan, biar ya terbuka aja lah begitu. Pernah kita minta supaya tidak ada persoalan. Pak, sekali lagi 560 anggota DPR itu banyak yang baik Pak Karni. Hanya persoalannya kan memang ada satu dua yang ya orang mengatakan nila setitik rusak susu sebelanga. Dan celakanya bangsa ini juga terlalu over generalisasi gitu. Itu juga kesalahan berpikir yang memang harus kita luruskan bareng-bareng itu ya. Gitu. Ya tapi ini nilainya tidak setitik lagi Pak, sudah bertitik-titik. Itulah yang bagi Badan Kehormatan memang sedang diminta pimpinan DPR untuk mencoba memberikan masukan-masukan kepada Undang-Undang MD3 yang sudah kita mau revisi ya. Kita sudah mengajukan agar tidak 6 kali berturut-turut ya, supaya nanti 4 kali berturut-turut dalam satu masa sidang. Itu sudah termasuk mendesain ulang bahwa tidak semua harus diparipurnakan. Ya, untuk ambil keputusan aja paripurna itu. Itu satu hal yang juga harus dipikirkan ulang. Termasuk fingerprint. Hari ini kita sudah evaluasi, nampaknya juga tidak terlalu ada pengaruh. Maka dalam waktu dekat kita akan ngundang pimpinan fraksi. Jadi anggota DPR itu sebenarnya dalam tanda petik tidak takut pada pimpinan DPR, nggak takut pada Badan Kehormatan maupun komisi, sebenarnya dalam tanda petik lebih takut pada fraksi sebagai perpanjangan partainya. Maka dengan demikian kita akan mengundang fraksi-fraksi dalam waktu dekat untuk lebih mengefektifkan ya masa kerja yang tinggal sedikit, masa-masa politik yang memang ada gejala sudah mulai malas-malas ini ya. Ya, udah gak mencapai target, semakin malas kan nilainya itu tidak setitik, udah seember Pak. Pak Ridwan. Saya rasa seorang ketua organisasi besuk anggota organisasinya, itu apa permasalahannya? Kenapa jadi Pak Priyo Budi Santoso juga ikut merasa salah kesan saya ketika dipersoalkan dia sebenarnya mau membesuk FAT. FAT itu kan anggota atau ketua pemuda MKGR, Gema MKGR. Pak Priyo itu adalah ketua organisasi induk MKGR. Itu apa anehnya kunjungan itu biasa. Ya pribadi atau tidak pribadi kan bagaimanapun juga seorang Priyo Budi Santoso adalah wakil ketua DPR, ketua MKGR, salah seorang ketua DPP Golkar. Jadi itu kan nggak bisa. Ketika dia beli asinan, oh ini yang beli asinan adalah pimpinan DPR, nggak bisa. Jadi itu nggak bisa dipisahkan dan ini nggak ada aneh buat saya soal ini. Ini kan solidaritas, artinya solidaritas kemanusiaan kan. Itu apa? Iya makanya, ya. Jadi itu satu itu dan Pak Priyo pun nggak usah merasa bersalah sehingga harus membawa-bawa Pak Karno dalam besuknya ke Sukamiskin. Karena kalau mau membesuk mengenang penderitaan Pak Karno yang 2 hari lagi adalah 112 tahun, bukan ke Sukamiskin, ke Bancai di Bandung. Di Bancai itulah Pak Karno mengalami penderitaan, Sukamiskin menjelang dilepas. Karena di Bancai itulah beliau harus bekerja keras sebagai memegang mesin cetak tangan, di mana tangannya itu penuh dengan oli kalau mesin cetak macet, dan dia tidak boleh mencuci tangannya. Itu keluhan Bung Karno kepada Husni Tamrin, sehingga beliau dipindahkanlah ke Sukamiskin. Jadi mestinya diulang lagi ke Bandungnya Pak Priyo. Jadi nggak apa-apa karena ini kan penting kalau mau mengenang Pak Karno. Ya, kalau mengenang Pak Karno ya harus ke sana. Jadi ya ini tidak pertama adalah
kesan saya Pak Priyo itu sedikit ada sinuwaktah, sedikit ada dengan masalah yang beliau hadapi sekarang kan sebenarnya bukti hukum belum ada, ya kan? Apa itu baru pengakuan, kemudian pengakuan FAT itu dicabut lagi, kan itu kan nggak ada masalah. Hadapi saja dengan tenang. Anda adalah seorang pemimpin, tidak usah goyang begitu. Jadi makin Anda kelihatan goyang, apalagi menyalahkan teman-teman segolkar kan. Jadi itu yang saya jadi bingung. Bagaimana teman-teman segolkar menjerumuskan Anda ke Sukamiskin. Jadi menjerumuskannya di mana? Rekan-rekan separtai Anda ini ke Sukamiskin kah? Atau kemana? Jadi itu yang harus sebenarnya agar kita ini rakyat cukup tenang melihat pimpinan kita semua yang akan berakhir kan. Ya Pancasila oke lah kan, itu udah kita rayakan bersama 1 Juni. Jadi itu memang dasar filsafat bernegara yang harus kita junjung tinggi. Mengenai Ibu Mega berkaca-kaca, saya ini bukan toko kaca, jadi nggak bisa saya komentari itu. Jadi intinya Pak, Pak Priyo dengan tenang hadapi, saya kira nggak ada apa-apalah. Jadi makin Anda kelihatan goyang, makin orang menyoal. Karena itu kan kebenaran FAT, Dendi, Zulkarnain kan keluarga besar MKGR. Dan dalam hal ini kelihatannya FAT ini playmaker. Nah, bagaimana seorang playmaker itu bisa bermain sehingga Anda harus betul-betul lebih tenang, Pak Priyo Budi Santoso. Terima kasih. Begitulah nasihat Pak Ridwan Saidi buat Pak Priyo Budi Santoso. Kita rehat sejenak.